Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wahyuwardani dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh pembaharuan Islam, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang akan saya bahas yang pertama adalah biografi tokoh atau sejarah kehidupan tokoh, dan yang kedua adalah pemikiran atau ide pembaharuannya. Biografi tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau adalah anak keempat dari 7 bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Beliau adalah anak dari pasangan suami istri bernama Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Ayahnya adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 di umur yang ke-54 dan dimakamkan di Kampung Karangkajen, Yogyakarta. Beliau dikenal karena mendirikan organisasi Muhammadiyah dan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Jabatannya yaitu sebagai Ketua Umum 1 Muhammadiyah, lalu digantikan dengan Kiai Haji Ibrahim sebagai Ketua Umum 2 Muhammadiyah. Beliau adalah suami dari almarhumah Hajah Siti Walidah. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Beliau adalah anak keempat dari 7 orang bersaudara. Beliau adalah keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau pergi haji pada umur 15 tahun dan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islami. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya, yaitu pada tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan dan diangkat menjadi khatib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pengalaman organisasi yang pertama yaitu Muhammadiyah. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntutan agama Islam. Beliau ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini atau organisasi ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Yang kedua adalah aktif bermasyarakat. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga beliau juga dengan cepat mendapatkan tempat di beberapa organisasi, yaitu seperti Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah wirausaha atau berdagang. Beliau adalah seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat. Kedudukannya sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Tepatnya pada tanggal 27 Desember 1961, atas jasa-jasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua adalah mempelopori kebangkitan umat Islam di Indonesia dengan didirikannya organisasi Muhammadiyah. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan,
dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Selain itu, organisasi Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Yang ketiga adalah mempelopori kebangkitan wanita di Indonesia lewat organisasi Muhammadiyah di bidang Aisyah. Dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita yaitu Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Yang kedua adalah pemikiran atau ide pembaharuannya. Ide pembaharuannya menyangkut akidah dan syariat, misalnya tentang upacara ritual kematian, upacara perkawinan, kehamilan, khitanan, berziarah ke kuburan keramat, memberikan sesajen kepada hal yang dianggap keramat, dan sebagainya. Ide pembaruan yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi haji pada usia yang ke-15 tahun, beliau mengenal tokoh-tokoh pembaruan lain seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Adalah buah pikiran tokoh-tokoh Islam ini mempunyai pengaruh yang besar pada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jiwa dan pemikirannya penuh disemangati oleh aliran pembaruan ini, yang kelak kemudian hari menampilkan corak keagamaan yang sama, yaitu melalui Muhammadiyah, yang bertujuan untuk memperbarui pemahaman keagamaan keislaman di sebagian besar dunia Islam saat itu yang masih bersifat ortodoks. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan yang statis ini harus dirubah dan diperbarui dengan gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, beliau sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khotib yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Lalu pada tahun 1912, tepatnya pada tanggal 18 November, di Kampung Kauman Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Al-Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk organisasi Aisyah pada tahun 1918. Aisyah adalah organisasi khusus kaum wanita. Organisasi Aisyah juga merupakan bagian dari Muhammadiyah. Yang keempat adalah mendirikan organisasi kepanduan atau pramuka dengan nama Hizbul Wathon. Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk Pathfinder atau Pandu, sekarang dikenal dengan nama Pramuka, dengan nama Hizbul Wathon, disingkat HW. Di sana para pemuda diajari baris berbaris dengan genderang, memakai celana pendek, berdasi, dan bertopi. Hizbul Wathon ini juga mengenakan uniform atau pakaian seragam, mirip pramuka sekarang. Dan yang kelima adalah Muhammadiyah mengenal gerakan purifikasi, Tanfizu al-Aqidah al-Islamiyah, sebagai gerakan pembaharuan untuk memurnikan ajaran agama Islam dari syirik atau mengembalikan agama kepada semangat dan ajaran Islam yang murni dan membebaskan umat Islam dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Alhamdulillah, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Marilah kita saling menyurahkan diri kita, mempelajari yang belum tahu. Awal bahagia, akhir pun bahagia. Itulah ilmu dari kitab Ta'limu Ta'lim. Semoga apa yang dapat saya sampaikan kali ini menjadi bermanfaat dan juga menjadi suatu ajaran atau pengetahuan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.